Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Sila. Saya dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai perkembangan pertanian di Indonesia, dimulai pada masa prasejarah sampai dengan masa saat ini. Langsung saja, yang pertama, pertanian pada masa prasejarah. Pertanian pada masa prasejarah, tentu teman-teman semua sudah tahu bahwa di mana pada saat itu orang-orang mengandalkan kehidupannya hanya pada ketersediaan alam, seperti tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Dikarenakan kebutuhan orang-orang pada saat itu masih sangat sederhana dan juga jumlah manusia pada saat itu masih sangat sedikit. Nah, seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia pun semakin bertambah, diikuti pula dengan pertambahan penduduk, sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak mampu lagi ditampung oleh alam, sehingga mereka mulai mencari tahu bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga mereka memulailah mengatasi masalah tersebut dengan cara melakukan pertanian dengan cara sistem berladang berpindah. Pertanian dengan cara sistem berladang berpindah yaitu dilakukan dengan cara berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada saat mereka mencari tempat yang cocok untuk dilakukan penanaman, yaitu dengan cara melihat unsur ketersediaan air maupun humus yang sangat baik bagi pertumbuhan tanaman. Kegiatan sistem ladang berpindah ini dilakukan oleh sekelompok besar dalam satu keluarga. Penanaman yang dilakukan pun masih sangat sederhana, yaitu hanya melalui batang dan biji. Teknologi yang digunakan pun masih sangat sederhana, yaitu hanya berupa tombak maupun kampak. Hasil yang diperoleh dari kegiatan berladang berpindah ini hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak untuk diperjualbelikan. Sehingga pertanian pada sistem berladang berpindah ini dikenal dengan sistem pertanian yang tradisional. Selanjutnya kita melangkah pada tahap yang kedua, yaitu pertanian pada masa kolonial Belanda atau biasa dikenal pula dengan pertanian pada masa penjajahan. Pertanian pada masa kolonial Belanda terjadi melalui beberapa periode, yaitu yang pertama adalah zaman VOC. Zaman VOC terjadi pada tahun 1600 sampai dengan 1800, di mana pada saat itu terjadi korporasi terbesar karena bangsa Belanda menguasai perdagangan di Indonesia, yaitu seperti tanaman rempah-rempah yang dikuasai oleh pemerintahan Belanda. Yang kedua adalah zaman kekacauan atau yang biasa dikenal dengan zaman sewah tanah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1800 sampai dengan 1830, di mana pada saat itu petani yang seharusnya mempunyai lahan milik sendiri, mereka harus membayar pajak kepada pemerintahan Belanda. Yang ketiga adalah zaman tanam paksa. Zaman tanam paksa terjadi pada saat itu dikarenakan VOC mulai jatuh dikarenakan terjadinya korupsi besar-besaran pada saat itu. Sehingga pada saat itu pula pemerintahan Belanda menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara jajahannya. Kemudian pemerintahan Belanda memaksakan dan menekan masyarakat Jawa pada saat itu untuk menanam tanaman komoditas untuk dilakukan kegiatan ekspor ke luar negeri. Tentu saja hal ini sangat merugikan masyarakat Jawa pada saat itu. Kemudian yang keempat adalah zaman peralihan ke liberalisme. Zaman peralihan ke liberalisme terjadi pada tahun 1830 sampai dengan 1850. Kemudian yang kelima adalah zaman liberalisme. Zaman liberalisme terjadi pada tahun 1850 sampai dengan 1870. Di mana pada saat itu kegiatan perdagangan mulai terjadi antar negara maupun antar benua. Yang keenam adalah zaman politik etik. Zaman politik etik adalah diprakarsai oleh Douwes Dekker, di mana pada saat itu beliau membentuk dua kegiatan, yaitu yang pertama membentuk Departemen Pertanian, Kerajinan maupun Perdagangan. Yang kedua adalah membentuk Dinas Penyuluhan Pertanian. Tentu hal ini memberikan dampak yang baik bagi pertanian Indonesia. Kemudian yang ketujuh adalah zaman perang.
terjadi pada tahun 1870 sampai dengan 1945, di mana pada saat itu terjadi perang yang besar-besaran sehingga muncullah perusahaan-perusahaan asing yang datang ke Indonesia. Nah, tujuan dari terjadinya pertanian pada masa kolonial Belanda yaitu untuk menambah pemasukan kepada pemerintahan Belanda di luar dari biaya pemerintahan Belanda. Nah, pada masa pertanian sejarah ini pula terjadi pada masa kerajaan Tarumanegara, di mana pada saat itu mulai terjadi kegiatan yang namanya kegiatan perdagangan. Kemudian disusul oleh kerajaan Sriwijaya, di mana pada saat itu kegiatan perdagangan mulai sangat meluas, yaitu sampai dengan ke negara Afrika. Perdagangan apa yang dilakukan? Perdagangan yang dilakukan adalah perdagangan rempah-rempah. Sehingga melihat perdagangan rempah-rempah milik Indonesia memiliki kualitas yang baik, sehingga mulailah bangsa-bangsa Eropa melirik rempah-rempah milik Indonesia. Sehingga pada abad ke-16 pula, bangsa Portugis adalah negara pertama yang mendaratkan diri ke Indonesia. Kemudian kita melangkah pada tahap yang ketiga, yaitu pertanian pada masa kemerdekaan. Pertanian pada era kemerdekaan terjadi pada tahun 1945. Pertanian pada saat itu bisa dikatakan belum berjalan efektif dikarenakan kondisi pemerintahan Indonesia pada saat itu belum stabil. Sehingga pertanian yang dihasilkan maupun produksi yang dihasilkan pada saat itu belum berjalan secara maksimal. Maka dari itu, pada tahun 1960, dunia dicanangkan dengan dibentuknya revolusi hijau. Dengan adanya revolusi hijau ini pula, maka telah ditemukanlah berbagai macam teknologi semacam agrokimia seperti pupuk maupun obat-obatan maupun varietas teknologi. Maka dari itu, Indonesia melaksanakan revolusi hijau itu sendiri melalui 4 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama adalah intensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian adalah meningkatkan produksi pertanian melalui luasan kawasan tertentu. Kemudian yang kedua adalah ekstensifikasi pertanian, yaitu melakukan perluasan area lahan pertanian. Kemudian yang ketiga adalah diversifikasi pertanian. Diversifikasi pertanian adalah penganekaragaman komoditas pertanian. Kemudian yang keempat adalah rehabilitasi pertanian. Rehabilitasi pertanian adalah kegiatan merehabilitasi lahan-lahan pertanian yang tadinya tidak potensial menjadi lahan yang potensial. Diversifikasi yang dicanangkan pada saat itu yaitu melalui panca usaha tani yang meliputi bagaimana cara penganekaragaman bibit, kemudian bagaimana cara penggunaan pupuk, obat-obatan, pengairan maupun pengolahan tanah. Dengan adanya panca usaha tani ini, maka produksi pertanian yang dihasilkan semakin meningkat. Maka pada saat itu pula Indonesia berhasil melakukan ekspor sampai dengan ke luar negeri. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan pertanian sampai dengan saat ini. Berbicara mengenai pertanian saat ini, tentu teman-teman sudah tahu bahwa pertanian saat ini bisa dikatakan sebagai pertanian yang modern, dikarenakan kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat, diikuti pula dengan pemikiran-pemikiran manusia yang semakin berkembang. Contohnya seperti pada saat ini petani-petani sudah menggunakan teknologi-teknologi yang modern seperti penggunaan sarana produksi maupun alat-alat yang digunakan pun sudah menggunakan alat-alat yang modern lagi, sehingga hal ini bisa mengurangi biaya maupun tenaga yang dikeluarkan oleh petani, sehingga dengan hal ini pula produksi yang dihasilkan bisa dikatakan lebih meningkat sehingga pendapatan yang diperoleh pula bisa semakin meningkat. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan ini, mohon kritik dan komentarnya untuk perbaikan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.